Awal kisah, kita diperlihatkan sebuah perahu dengan seseorang yang berusaha naik di atasnya. Tiba-tiba, simak cerita di film. Cerita diawali sebuah sekolah dengan para siswi yang sedang berlatih untuk sebuah acara simbolis. Lalu, ada air yang menetes dari atas gedung yang mengenai beduk salah satu siswi. Pemilik yayasan memanggil seorang tukang untuk memperbaiki atap sekolah yang bocor. Tak sengaja, ember pun kesenggol yang membuat tukang bersih-bersihnya panik. Panik nggak? Panik? Panik lah, masa enggak? Ibu yang tukang bersih-bersih tadi masih aja panik, tapi bukan karena masalah ember tadi, melainkan mencari anaknya yang tak kunjung keluar dari sekolah. Ia mulai bertanya pada siswi-siswi yang lain, tapi tidak melihat anaknya. Dan ternyata anaknya dilem ditempel di tembok. Buset, nih anak-anak kok gini amat ya. Siswi-siswi yang lain bukannya membantu, tapi malah diem dan ngeliat aja. Apalagi nih mas security. Aduh mas, mereka semua ini takut karena yang melakukan ini anak dari pemilik yayasan sekolah tersebut. Tapi nggak gini juga kali. Buat semua, jika kalian melihat yang seperti begini, jangan didiami aja, tapi dilawan. Semakin kita diem, ini semakin merajalela. Inilah contoh anak-anak Salkem. Habis digituinya anak orang cabut mereka. Oh ya, sampai lupa aku ngenalinya. Ini namanya Xiao Tong. Ibu-ibu yang bersih-bersih itu adalah ibunya. Waduh, hancurnya seorang ibu dan anak ini. Serba salah sih. Mau ngelapor, pasti disalahin. Nggak ngelapor, pasti nanti terus-terusan. Ya, beginilah. Tapi kalau kalian mending melapor atau enggak? Yutong dan ibunya menahan rasa tangis dan sakit hati. Tepat habis kejadian tadi, mereka pun pergi ke rumah kosong, bangunan tua yang disebut mereka markas. Awalnya sih biasa aja, nggak ada yang mencurigakan. Tiba-tiba, mereka terkejut melihat salah satu anggotanya tergeletak berlumuran sirup marjan dan meninggoy. Sontak, dua orang yang lain pun langsung lari ke arah atas gedung. Satu tertangkap, dihadiahi palu 5 ton, langsung berkecap lah. Yang satunya mencoba melarikan diri, mencoba berusaha menelpon pihak yang berwajib. Tiba-tiba di balik pohon sawit. Buset, aku tahu pasti kalian mengira pelakunya adalah ibunya Yutong kan? Ngaku-ngaku. Sama, aku juga awalnya. Nonton video ini sampai habis biar nggak gagal paham. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa nonton langsung filmnya. Ibunya Yutong sedang memetik jeruk di kebun atas apartemennya. Mereka sadar ada yang sedang merekam kegiatan mereka pada malam itu. Keesokan harinya, kita melihat Ibu Yutong sedang menyeduhkan segelas jeruk hangat yang akan diberikan kepada pemilik sekolah, dengan permintaan agar Yutong bisa dimasukkan di kelas reguler bersama dengan siswi lain. Melobilah Ibu Yutong sama bapak ini, dan akhirnya disetujui. Di rumah tua tadi, ada 2 orang detektif yang sedang menyelidiki tempat itu dikarenakan ada laporan 3 siswi telah menghilang. Saat mereka membuka salah satu pintu dan tiba-tiba, haha, ternyata itu pimpinan mereka sendiri. Pihak yang berwajib segera ke sekolah untuk mengidentifikasi orang-orang di sana yang dirasa berkaitan dengan masalah ini, tak terkecuali Ibu dan Yutong. Ketika sampai di salah satu ruangan sekolah, detektif pun menunjukkan foto-foto korban yang hilang kepada Yutong. Karena keterbatasannya, ibunya pun datang untuk menerangkan kepada detektif. Tapi pimpinan detektif malah mencurigai ibunya Yutong. Di meja yang lain, anak dari pemilik yayasan juga diinterogasi, yaitu Anggi. Dia menceritakan terakhir kali bertemu mereka pada acara pelepasan perahu di sebuah danau yang ada di sekolah. Di malam itu, Anggi kejebur di danau karena pecicilan. Dia mengalami demam dan harus ke dokter. Maka dari itu, ia tidak ikut mereka ke markas. Kita diperlihatkan Yutong yang sedang memasuki kelas reguler. Ibunya diam-diam mengintip dari balik pintu kelas. Yutong duduk dan menggambar. Tiba-tiba, ada seekor burung merpati jatuh dengan berlumuran kecap. Setelah Yutong selesai melukis, dia memotong kertas menjadi 4 bagian. Di sisi lain, ibu dari salah satu siswi yang hilang sedang menyebarkan brosur anaknya di depan sekolah. Dengan suasana hujan, tapi tidak ada yang peduli, termasuk Yutong dan ibunya. Mereka memilih untuk bungkam.
Yutong dan ibunya pulang. Mereka mampir ke toko sembako untuk membeli perlengkapan makan. Tak lupa pula memberikan sesembahan. Saat mereka mau pulang, Yutong melihat seseorang mencurigakan mengenakan jas hujan. Setiba di apartemen, mereka melihat ada orang baru yang mengisi unit di sebelah mereka. Ternyata itu bapak tukang tadi. Saat di dalam rumah, ibu dan Yutong beraktivitas seperti biasa. Mereka pun menambal kebocoran di langit-langit rumah mereka. Berikutnya diperlihatkan Anggi pergi ke kebun sawit. Ia memasuki bis yang terbengkalai. Saat ia mengecek HP, ada suara dari luar bis. Ia pun segera menutup pintunya, dan tiba-tiba, kaget aku, ia dikejar seseorang yang mengenakan masker dan jas hujan. Kita dibawa ke kantor detektif yang menangani kasus ini. Di sisi lain, kita melihat guru tua yang hendak pergi bersama bapak tukang tadi. Saat di perjalanan, ia memberikan kunci. Di aula sekolah, acara simbolis pun akan segera dimulai. Bapaknya Anggi sedang mencari keberadaan Anggi. Diperlihatkan Yutong sedang masuk ke aula. Dia pun berhalu tentang burung merpati putih. Yutong pun disuruh duduk di bangku penonton. Tukang pun masih saja memperbaiki kaca atap yang rusak. Singkat cerita, acara simbolis pun dimulai. Dengan suara beduk dan nyanyian para siswi, acara ini pun berlangsung keren. Bapak Sianggi mencoba menelpon anaknya. Tidak ada respon sama sekali. Saat ibu Yutong melihat dari atas kaca, Yutong sudah tidak ada di bangkunya. Pemilik sekolah dipanggil naik untuk menarik tali pinata dengan alunan beduk yang menegangkan. Dia pun menariknya. Pertama ditarik, ternyata pinata macet. Lalu ia mencoba menarik sekali lagi, pinata pun pecah. Ia terkejut tercengang melihat anaknya menggelantung di tali pinata. Semua murid berhamburan, berteriak histeris melihat kejadian ini. Wartawan pun ramai di halaman sekolah. Ibu Yutong panik mencari keberadaan anaknya. Ia lari pulang ke rumah mencari keberadaan Yutong, tapi Yutong tidak ada di rumahnya. Bapaknya Anggi memberikan keterangan kepada pihak yang berwajib bahwa ada orang yang mencurigakan dan penyusup di sekolah mereka, yaitu si bapak tukang. Di sisi lain, ibu Yutong mengecek CCTV di toko sembako. Dia pun pulang. Dia mulai berasumsi dan berhayal tentang kejadian Yutong diculik oleh si bapak tukang. Ibu Yutong menemukan kecap di kaca jendela dan menemukan jam tangan milik Yutong di parit depan rumah. Dia mulai berhalu. Kain yang dirobek dijadikannya tali untuk masuk ke rumah Pak Tukang lewat jendelanya. Dia pun terjatuh. Aduh, sakit sekali itu. Dia pun berhasil masuk ke rumah Pak Tukang, mencari keberadaan anaknya di sana. Pak Tukang pun tiba-tiba pulang. Baru bakar udut, men. Pak Tukang pun mulai berjalan menaiki tangga, lalu masuk. Ibu Yutong pun bersembunyi di bawah tempat tidur. Tiba-tiba kunci mobil Pak Tukang jatuh di hadapan ibunya Yutong. Baru aja Pak Tukang mau ngambil, tiba-tiba bel berbunyi. Ternyata itu ibu kontrakan yang ada klub pribadi dengan bapak tukang. Hehehe. Pak Tukang pun membuang sampah dan pergi bersama ibu kontrakan. Berlari dengan sigap dan tiba-tiba ada detektif Dai. Ia pun dipanggil. Akhirnya mereka berbincang dan mengobati luka ibu Yutong di toko sembako sambil melihat CCTV. Ibu Yutong melihat CCTV bahwa Pak Tukang membuang sampah dengan kantong hitam. Ia pun mencurigai kantong hitam itu. Tiba-tiba mobil sampah itu lewat. Ia pun bergegas mengejar mobil itu, membongkar kantong-kantong hitam di dalam mobil. Tapi ia tak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba ada seorang yang mencurigakan. Dia pun mengejarnya bersama Pak Detektif Dai. Saat orang itu berlari, mobil pun menyambutnya. Ngeri betul. Begitu masker dibuka, ternyata itu anak detektif Dai. Dibawa ke kantor polis. Handycam dan semua kaset rekaman miliknya disita demi untuk penyelidikan. Ternyata yang merekam Yutong dan ibunya pada malam itu adalah anaknya detektif Dai. Detektif Dai pun tak tinggal diam memberikan pelajaran kepada anaknya. Anaknya pun kebayang pada saat dia diberi pelajaran oleh detektif Dai beberapa tahun silam.
Ibu Yutong memohon kepadanya untuk memberitahu di mana keberadaan Yutong, tapi dia hanya menjawab, "Kamu telah kuselamatkan." Kaset demi kaset dicek oleh detektif Dai. Ia menemukan Yutong sedang diberikan pelajaran oleh ibunya dengan membabi buta. Ganas juga ibunya si Yutong ini. Satu kompi pun polis datang ke apartemen. Guru di sekolah itu pun dipanggil detektif Dai demi penyelidikan. Tiba-tiba ibunya Yutong melihat kunci mobilnya tertinggal. Tanpa berpikir panjang, dia pun membawa mobil itu kabur. Di sisi lain, ibu kontrakan dan Pak Tukang sedang di dalam mobil. Detektif lain pun sedang menyelidiki rumah Yutong dan Pak Tukang. Ibu Yutong sedang ditelepon Pak Detektif untuk melarangnya, tapi dia tak peduli. Ia pun ke kebun sawit mencari Yutong. Pak Tukang pun hendak ke pemakaman. Begitu banyaknya polis, ia pun putar balik. Tiba ibu kontrakan diberitahu bapak penjual sembako tadi bahwa bapak tukang itu adalah buron. Ia pun mencoba menenangkan diri dan situasi agar tidak dicurigai oleh Pak Tukang. Ia mencoba menghidupkan radio di mobil. Apesnya berita tentang pengejaran Pak Tukang ternyata disiarkan. Aduh, kasihan banget ibu kontrakan ini. Hahaha. Kini diperlihatkan ibunya Yutong di sawit-sawit dengan menangis histeris. Ia berpikir itu adalah Yutong, ternyata bukan. Itu korban terakhir di markas Anggi in the Gang. Ia pun mencoba mengejar Pak Tukang. Ibu kontrakan pun dilaban di mobil. Begitu Pak Tukang buka pintu, ia terbayang kenangan bersama anaknya. Inilah kejadian kelam yang menimpa anaknya Pak Tukang. Ulah dari Anggi in the Game. Tuh kan, anak-anak salken kayak gini emang harus dilawan secara bersama-sama. Aduh. Inilah kejadian mengapa Pak Tukang berontak membalas dendam. Bapak mana coba yang terima anak cantik ini. Saat Yutong membawa makanan untuk merpati mereka, ia terkejut melihat bestinya diperundung oleh Anggi in the Gang. Ia pun mencoba melawan dengan mengeluarkan senjatanya, yaitu gunting. Tiba-tiba ibu Yutong pun datang untuk menghalangi Yutong agar tidak ikut campur. Buset, kasian banget nih anaknya Pak Tukang. Aduh, nggak habis pikir aku lihat ibu Yutong ini. Kenapa nggak melerai mereka? Gak kasihan apa lihat teman anaknya digituin? Anak dari Pak Tukang disuruh naik ke atas kaca. Tiba-tiba kaca atap itu pun pecah, ia pun jatuh ke lantai bawah. Anggi dan in the Gang lari ke bawah. Yutong pun menangis sejadi-jadinya karena kehilangan teman sejati. Yutong pun berontak kepada ibunya. Kita lompat ke Pak Tukang. Pak Tukang melihat kejadian langsung anaknya sedang diperundung oleh Anggi in the Gang. Dia terbayang waktu-waktu bersama putrinya. Saking kesalnya, dia menghancurkan perahu yang sudah ia buat bersama putrinya. Balik kita ke adegan Anggi yang di dalam bis di kebun sawit tadi. Langsung dirujak dan berkecap sama Pak Tukang. Pak Tukang pun membakar semua kenangannya bersama putrinya. Guru tua ini ternyata disekap. Pak Tukang benci kepadanya karena dia tahu kejadian tentang meninggoy anaknya. Sedih banget film ini. Aku rekomendasikan buat kalian agar segera tontonlah film ini. Sedihnya dapat, actionnya juga dapat. Pokoknya mantap film ini. Kita lanjut. Parahnya lagi, tidak ada yang peduli atas meninggoynya anak Pak Tukang di sekolah ini. Dia coba menyebarkan selebaran-selebaran mencari keadilan, tapi semuanya diam, bungkam, sama kayak penonton tak peduli terhadapku. Nggak pernah like atau komen, padahal kan aku udah capek nih buat video, mana pakai handphone kentang lagi. Ya udah deh, kita lanjut lagi. Pak Tukang ditinggal pergi oleh guru tua dan pemilik sekolah begitu saja. Tiba-tiba ada pemotor terjatuh saat melintas, hampir menabrak mobil mereka. Pengendara motor itu ternyata anaknya Dokter Dai. Ketika Pak Tukang ke kantor polis, dia dihalau. Parah kalian, mau cari keadilan di mana lagi coba? Akhirnya Pak Tukang ini memutuskan mengadili sendiri. Tapi sih tetap salah juga Pak Tukang. Gak bisa kayak gitu. Semua negara pasti ada hukumnya.
Tiba-tiba Ibu Yutong datang dari belakang, mau memukul Pak Tukang tapi dihalangi oleh guru tua. Mantap juga Pak tua ini. Terjadi baku hantam antara Pak Tukang dan ibunya Yutong. Ibunya Yutong terkapar, kalah KO. Ibu kontrakan menyadarkan ibunya Yutong. Baru aja bangun, tak tinggal diam. Ibunya Yutong pun langsung mengejar Pak Tukang. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di jalanan. Saat ibu kontrakan ingin menelpon polisi, tasnya diambil ibu Yutong lalu dibuang keluar. Akhirnya mobil ibunya Yutong menabrak pembatas jalan hingga terbalik. Ibunya Yutong ini kuat. Ibunya Yutong ini, buset, ibunya Yutong ini benar-benar kuat. Mobil terbalik masih aja bisa jalan. Terjadi lagi pertengkaran di dalam mobil antara Pak Tukang dan ibunya Yutong, tapi Pak Tukang langsung menendangnya hingga keluar mobil. Pak Tukang langsung menginjak pedal gas, tapi dihalau oleh polis. Mobil pun berhenti. Kita dibawa flashback ketika Yutong masih kecil. Yutong ini punya bapak tiri dulunya. Ibunya Yutong menyangka bapak tirinya ini adalah orang baik, tapi ternyata dia seperti monster iblis. Saat ibunya Yutong ketahuan keluar rumah, ibunya pun dihajar habis-habisan di depan Yutong. Dia pun mencoba masuk lagi demi menyelamatkan Yutong. Kita dibawa ke Pak Tukang. Pak Tukang berhasil diselamatkan dari pertempuran dengan ibunya Yutong. Massa berkumpul menyambutnya. Dia pun terjatuh di tengah-tengah massa. Begitu sampai di dalam apartemen, Pak Tukang pun langsung diinterogasi di mana keberadaan Yutong. Tapi Pak Tukang malah memilih diam dan mengaku bahwa Yutong sudah dikubur di kebun jeruk atas apartemen ini. Satu persatu petunjuk mulai didapat oleh tim detektif Dai. Lanjut cerita antara ibunya Yutong dan bapak tirinya Yutong. Pada saat mereka bertengkar, ibunya Yutong ini mencoba masuk kembali dengan membawa sajam. Ibunya Yutong mengaku membumbun suaminya. Pada malam itu, ia pun langsung menguburkan di atas apartemen kebun jeruk miliknya. Kembali ke Pak Tukang yang dikerumuni wartawan dan massa. Pada saat detektif Dai lalai, Pak Tukang pun menjatuhkan dirinya dari atas gedung apartemen. Dengan sukarela, anak dari detektif Dai memberikan bukti rekaman atas penculikannya Yutong. Lanjut ke ibu Yutong yang masih memikirkan Yutong di mana keberadaannya. Detektif Dai menanyakan siapa pembumbun ayah tirinya Yutong. Ternyata yang membumbun ayah tirinya Yutong adalah Yutong sendiri pada masih kecil. Seberani itu Yutong ini. Tiba-tiba muncullah pemikiran dari detektif Dai. Demi melindungi ibunya Yutong dari jeratan hukum, detektif Dai merusak kaset itu dan pura-pura menyerang ibunya Yutong. Baik juga detektif Dai ini. Sekali lagi aku sarankan kalian pokoknya harus tonton cerita ini. Keren banget, pokoknya nyesel kalian kalau nggak nonton. Di lain kita diperlihatkan Yutong. Yutong ini selamat dan diamankan oleh Pak Tukang. Di balik kekurangannya, Yutong ini punya kepintaran yang luar biasa. Dialah yang mengarahkan Pak Tukang ini untuk membalaskan dendam anaknya. Adegan penculikan Yutong adalah rekayasa antara Pak Tukang, anak detektif Dai, dan Yutong. Kini Yutong merasa puas dan bahagia karena dendamnya terbalaskan. Di alam lain, Pak Tukang duduk di atas perahu bersama putrinya. Mereka sangat kelihatan bahagia. Di tempat lain, Yutong sedang dalam pembinaan. Cerita pun selesai. Jangan lupa kalian tekan like atau komen lah minimal. Udah capek kali aku buat video ini, nggak ada yang like, nggak ada yang komen. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.